Haleluya, shalom, shalom, shalom. Kita masuk dalam masa Paskah. Dan di Israel sendiri hari-hari ini banyak orang sedang merayakan Paskah. Nah, malam ini sampai Kamis, saya akan sharing tentang Paskah. Tentu, kalau di hari Jumat kita merayakan Jumat Agung bersama-sama dalam ibadah raya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di malam hari ini, di hari ini kami bersiap untuk mendengar firman-Mu, dan kami bersiap untuk belajar firman-Mu, dan biarlah makna Paskah benar-benar tertanam dalam kehidupan kami, mengubahkan kehidupan kami, sehingga kami makin mengenal Tuhan dengan benar, dan kami menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirman buat kami dalam nama Yesus. Amin. Malam ini saya akan sharing tentang aku menanggung bebanmu. Aku di sini adalah Tuhan. Tuhan mau menanggung beban saudara, dan Dia sudah menanggung beban saudara. Bahkan sebelum saudara sadar, Tuhan sudah berkorban buat saudara. Tuhan sudah merelakan nyawanya buat kita semua di dalam sebuah pergumulan yang berat. Dan mari kita baca bersama-sama dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang jadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Nah, kekasih Tuhan, peristiwa di Taman Getsemani adalah sebuah peristiwa di mana Yesus berdoa, Yesus bergumul, dan ini merupakan hidup dan mati. Jadi sebetulnya keputusan Yesus merelakan nyawanya untuk disalibkan itu bermula di Taman Getsemani. Dan Yesus sangat tertekan, sangat tertekan, sangat stres ketika bergumul di Taman Getsemani. Dan apa yang ada dialami oleh Yesus, tekanan yang luar biasa, menyebabkan Yesus pembuluh darahnya pecah. Dan inilah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Mari kita belajar memaknai bahwa pengorbanan Yesus sangat luar biasa. Mari, hal yang pertama kita belajar gaya hidup berdoa. Yesus punya gaya hidup berdoa. Dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 42. Dikatakan demikian, lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." 2 kali Yesus berkata demikian. Kemudian Ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu Ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, kasih Tuhan, kita lihat ayat 39 menyatakan bahwa Yesus pergi keluar kota. Sebagaimana biasa
ia berdoa, yaitu di Bukit Zaitun. Jadi kenapa? Kalau saudara pergi ke Yerusalem, tentu saudara berpikir, loh, Bukit Zaitun itu di dalam Yerusalem. Iya, betul. Tapi kalau kita tahu ada Yerusalem Old City, kalau sekarang ini ada tembok di sekelilingnya di mana kita berada, kemudian di luar dari tembok itu adalah kota yang baru, dan Yerusalem itu ada butuh perjalanan sekitar 1 kilometer dari lingkungan Old City, kota tua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus memiliki gaya hidup berdoa. Dia selalu punya waktu berdoa. Bagaimana dengan saudara? Dan ini yang sangat luar biasa. Berdoa itu bukan memaksakan kehendak kita, tetapi yang namanya berdoa ini adalah setuju dengan kehendak Bapa. Jadi pastikan kalau ada orang yang berdoa tapi hidupnya tidak seperti yang ia doakan, saya sangat yakin dia berdoa dengan cara yang salah. Dia berdoa dengan motivasi yang salah. Bahkan mungkin doanya hanya sekedar ritual. Doanya hanya sekedar lip service. Saya sangat percaya gaya hidup berdoa memengaruhi seseorang memiliki gaya hidup yang benar di hadapan Tuhan, gaya hidup kerajaan Allah di mana Allah bertata dalam hatinya, dalam hidupnya, memimpin hidupnya. Dan Tuhan mau kita memiliki gaya hidup berdoa seperti yang Yesus lakukan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita harus belajar, yaitu Yesus menanggung bebanmu. Yesus menanggung bebanmu dan Yesus menanggung bebanku. Dan ini ada dalam Lukas 22 ayat 43 dan 44. Dikatakan demikian, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika Yesus mengalami ketakutan, Yesus adalah manusia 100% dan dia Tuhan 100%. Sisi manusianya mengalami ketakutan, dan ketika Yesus mengalami ketakutan, dia tekun berdoa, makin berdoa. Bagaimana dengan saudara? Ketika saudara panik, ketika saudara mengalami ketakutan, apa yang saudara lakukan? Dan ketika Yesus sedang berdoa, malaikat datang menguatkan hatinya, menguatkan Yesus. Dan inilah yang kita harus belajar. Yesus bergumul sampai meneteskan keringat bercampur darah karena terlalu stres. Padahal pada saat Yesus berdoa, perkiraan itu musim-musim semi atau perpindahan dari musim dingin ke musim semi, seperti di bulan-bulan seperti begini nih. Artinya kalau di malam hari, Yerusalem dan sekitarnya itu dingin karena tingginya 800 meter ke atas. Dan berangin. Dan bagaimana mungkin di situasi seperti itu bisa berkeringat? Orang bisa berkeringat, meneteskan keringat pasti karena ada tekanan. Mungkin seseorang ketika sedang menghadapi ujian di sekolahnya, dia bisa meneteskan keringat dingin karena tegang. Dan Yesus bukan hanya tegang, dia ketakutan, dia stres. Dan ini yang kita harus pelajari. Yesus bergumul antara mengikuti kehendak Bapa dan dia menyadari bahwa dia akan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dari saat setelah Yesus ditangkap, dianiaya, bahkan kemudian disalibkan, Yesus tahu itu berat. Saudara, Yesus menanggung bebanmu. Yesus menanggung stresmu. Yesus menanggung tangismu. Yesus sudah menanggung segala yang saudara pergumulkan. Jadi hari ini ketika saudara sedang bergumul, berseru kepada Tuhan, Tuhan mampu memberi jawaban kepada saudara. Tuhan mampu memberi kekuatan buat saudara. Dan malam ini mari kita belajar bersama-sama seperti Yesus. Yesus memilih setuju dengan kehendak Bapa. Dan Yesus menanggung bebanmu. Yang ketiga sekarang, miliki gaya hidup berdoa. Lukas 22 ayat 45 dan 46. Dikatakan, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita.
Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Di dalam versi yang lain, di kitab yang lain dikatakan, "Berdoalah. Mengapa kamu tidak bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Roh penurut, daging lemah." Tuhan sedang mengingatkan kepada kita harus punya gaya hidup berdoa. Saudara, murid-murid Yesus tertidur. Memang itu malam, tapi ini malam yang berbeda. Karena sebelum Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus mengadakan perjamuan malam. Dan biasa orang Yahudi mengadakan perjamuan malam ketika merayakan Paskah. Dan di dalam perayaan Paskah ini, Paskahnya orang Yahudi, mereka biasa minum sampai 4 gelas anggur. Dan tentu kalau kita minum 1 gelas anggur, badan kita terasa hangat. Tetapi kalau sudah 2 gelas, mungkin kepala mungkin agak puyeng, pusing. Tapi kalau sampai 4 gelas, pasti sudah jalan pun mulai sempoyongan. Dan inilah di tengah malam, murid-murid Yesus mengantuk karena minum anggur. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus mau kita memiliki gaya hidup berdoa. Ketika kita berdoa dan berjaga-jaga, artinya supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Godaan akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Namun pilihan dan keputusan kita mau jatuh dalam dosa atau kita tetap menang menghadapi dosa, itu pilihan kita. Berdoa dan berjaga artinya supaya kita belajar mengerti kehendak Tuhan. Belajar mengerti rencana Tuhan. Semakin kita banyak berdoa, semakin banyak kita membaca firman, semakin banyak kita meluangkan waktu, menyisihkan waktu kita untuk berdoa, kita belajar setuju dengan kehendak Bapa. Mari kita berdoa dan berjaga supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa dan berjaga supaya kita mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Dan kita setuju dengan kehendak Bapa. Kasih Tuhan, Yesus sudah menanggung beban kita semua. Oleh sebab itu jangan pernah sia-siakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Malam ini, hari ini, dimanapun Anda berada, mari kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Apapun yang menjadi beban kita, masalah kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Haleluya, Tuhan Yesus. Kami menghargai, kami menghormati, kami benar-benar melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Malam ini kami berserah kepadamu ya Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami. Biarlah rencanamu yang jadi, bukan rencana kami. Dan biarlah kami punya waktu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Itu baik buat kami, supaya kami benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia, bahkan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami butuh Tuhan. Malam ini kami berseru kepadamu, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudariku yang hari-hari sedang mengalami sakit. Tuhan menyembuhkan dengan bilur Yesus. Luka-lukamu sudah menyembuhkan kami, memulihkan kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Pak Selamat disembuhkan dari sakit stroke-nya. Kami berdoa Pak Daud mengalami mujizat dari diabetes. Dan kami berdoa saudara Lukas sudah mengalami pemulihan dari pneumonia. Kami berdoa buat Bu Padma disembuhkan, dipulihkan dari sakit kankernya. Dan saudara-saudari yang lain yang sedang mengalami sakit, kami berdoa buat Clara yang berusia 11 tahun yang sedang mengalami sakit khusus buntu. Tuhan menyembuhkan lewat operasi, lewat tenaga medis yang ada, dan biarlah proses pemulihannya berlangsung dengan cepat. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang bekerja setiap hari, baik di bidang farmasi, finansial, pertanian, pariwisata, perkebunan, peternakan, juga pertambangan dan pekerjaan-pekerjaan yang lain.
baik yang ada di toko, yang ada di apotek, di gudang, di pabrik-pabrik, yang ada di dealer-dealer kendaraan bermotor, di manapun mereka berada. Kami berdoa tetap menjaga protokol kesehatan dan Tuhan memberkati, melindungi, menyertai. Tuhan memberikan strategi-strategi khusus supaya setiap anak-anak Tuhan dapat bekerja, berdagang, melayani orang lain dengan benar dan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini sedang melayani, jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada mereka, rumah tangga mereka Tuhan memberkati, dan pelayanan mereka Tuhan memberkati, segala pergumulan mereka untuk rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, Tuhan turut campur lewat jemaat, lewat orang-orang terkasih di sekeliling mereka. Tuhan turut campur. Dan kami berdoa hari-hari ini, biarlah setiap anak-anak Tuhan tetap tenang, teduh hatinya, percaya bahwa Tuhan melindungi, sekalipun ada orang-orang yang dirasuk iblis berusaha untuk menghancurkan komunitas anak-anak Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan membela, Tuhan melindungi dengan cara yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan adalah batu keluputan, Tuhan adalah perlindungan. Biarlah setiap orang yang bergantung dan berserah kepada Tuhan menikmati pertolongan Tuhan, menikmati pembelaan Tuhan, menikmati perlindungan ekstra dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa buat saudara-saudariku yang setia bersama dengan kami dalam Pray From Home, Miss Lydia, Saudara Alvinsio yang ada di Selangor, dan kami juga berdoa jemaat Roh Jajak yang terkasih, Ibu Sianawati, Ibu Dewi, dan saudara-saudari yang lain. Kami berdoa, kami percaya Tuhan sudah melindungi kita semua, memberkati kita semua dengan cara yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bangsa Indonesia dan kota-kota di mana kami tinggal, desa-desa di mana kami tinggal, kami menyerahkan kepemimpinan Presiden Jokowi sampai kepada gubernur, bahkan di kecamatan, kelurahan, semua proses distribusi vaksin COVID-19 dapat terdistribusi dengan cepat. Kami berdoa biarlah vaksin demi vaksin berdatangan ke Indonesia sehingga proses vaksinasi yang cepat dapat berlangsung sampai ke daerah-daerah. Kami memberkati Bupati Banyuwangi beserta Satgas COVID-19 di Banyuwangi. Tuhan memberkati mereka, dan kami percaya Tuhan juga memberkati para pemimpin di kota-kota dan di desa-desa di seluruh Indonesia khususnya. Tak lupa kami berdoa aparat keamanan baik TNI Polri yang luar biasa yang bekerja hari-hari ini mengamankan daerah demi daerah, kota demi kota, bahkan menjelang perayaan Paskah di Indonesia. Tuhan memberikan perlindungan ekstra lewat TNI dan Polri. Biarlah kami dapat beribadah dengan tenang, tentram, aman, dan damai sejahtera. Karena Tuhan melindungi kami, malaikat Tuhan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khususnya buat USA yang hari-hari ini rakyatnya sedang mengalami teror. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberkati mereka. USA needs God, dan kami percaya USA butuh Tuhan, dan kami berdoa untuk negara-negara Eropa yang hari-hari ini sedang lockdown. Tuhan menyingkapkan vaksin-vaksin yang terbaik buat mereka dan membuat rakyat di Eropa khususnya tenang, teduh. Terima kasih Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami. Biarlah ketika kami mengangkat tangan kami mau berserah kepada Tuhan, dan biarlah penyerahan hidup kami menikmati perlindungan pembelaan Tuhan. Turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus menolong saudara, memberkati saudara. God bless you.